Halo teman-teman, kembali lagi di channel Magicku Hibinio. Oke, siapa yang di sini itu suka banget sama serial atau series atau drama televisi? Kalau misalnya kalian itu suka, berarti kita sama. Mungkin hampir semua negara ya teman-teman memiliki series atau serial mereka masing-masing gitu, tanpa terkecuali negara-negara barat. Serial yang dikeluarin sama negara-negara barat pun ini bermacam-macam genre teman-teman. Ada yang genrenya romantis, terus juga ada genrenya horror, action, fantasi, thriller, dan masih banyak lagi. Tapi apakah kalian tahu teman-teman, selain genre-genre yang gue sebutin tadi, negara-negara barat pun juga mengeluarkan serial-serial yang bergenre boys love atau yang sering kita kenal itu BL. Genrenya yang dimana itu menampilkan sebuah hubungan antara laki-laki dan laki-laki, jadi kayak romansa antara cowok sama cowok gitu. Nah, di video keempat gue ini, gue bakal merekomendasikan dan ngasih sedikit review tentang 5 serial atau series versi negara barat yang menurut gue itu kayak bener-bener terromantis, teruwu, tergemes, pokoknya ngena banget gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau disclaimer dulu ke kalian ya teman-teman, bahwa video dan konten gue ini bertemakan LGBT. Jadi untuk kalian yang gak suka sama konten-konten yang gue bawain ini, kalian bisa go away dari lapak gue ini tanpa ngebacot gitu di kolom komentar. Gue gak suka banget kalau gitu. Terus untuk series dan serial yang bakal gue sebutin ini berdasarkan selera gue dan versi gua gitu. Jadi kalau misalnya serial-serial nanti gue sebutin itu nggak masuk sama selera kalian, ya udah jangan ngamuk ya, karena ini kan selera gua gitu. Jadi maklumi aja. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ya, ini ada Scam Friends Season 3. Ya, penyebutannya gue nggak tahu sih, atau Scam atau SCIM. Kayaknya ini singkatan dari sebuah kalimat atau sebuah kata. Maybe, I don't know. Kalau misalnya kalian tahu penyebutannya, kalian komen aja. Tapi gue bakal sebutnya Scam aja biar gampang. Sebenarnya serial Scam ini udah di remake di berbagai negara di Eropa gitu teman-teman. Dan menjadikannya versi yang berbeda-beda gitu. Untuk versi originalnya sendiri itu dari negara Norwegia. Lalu di remake oleh beberapa negara seperti Jerman, Italia, Spanyol, Netherlands, Belgium, Austin atau Amerika Serikat, dan Prancis. Nah, yang bakal gue rekomendasiin dan sedikit ngasih review ke kalian ini adalah Scam versi negara France atau Prancis. Serial yang digarap oleh David Horrigue dan Shirley Montserrat ini memiliki 10 season dengan jumlah episode 102 episode. Wow, saking suksesnya series ini tuh sampai 10 season teman-teman. Bayangin. Perilisan perdana serial ini itu dimulai pada tanggal 9 Februari 2018 dan diakhiri pada tanggal 2 Juli 2022. Jujur untuk season lainnya gue itu nggak terlalu ngikutin, kayak season 1, season 2, season 4, dan sampai season 10 itu gue gak ngikutin. Gue hanya terfokus sama season ketiganya ini teman-teman, karena menurut gue season ketiga itu kayak lebih terfokus pada hubungan antara cowok dan cowok gitu. Gue nggak tahu sih season lainnya itu terfokus pada hubungan kayak gimana, tapi yang gue tahu itu season 3 itu lebih terfokus kayak hubungan boys love lah gitu. Secara garis besar, serial Scam ini menceritakan sebuah kehidupan remaja gitu teman, ya kayak percintaan, terus kayak persahabatan, terus kayak pergaulan or something like that gitu. Serial ini itu mampu memberikan nafas segar bagi drama remaja. Selain konflik yang disuguhkan itu begitu relate sama kehidupan remaja, serial ini itu benar-benar mampu menggabungkan semua aspek budaya remaja. Untuk season 3-nya sendiri ini, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, ini terfokus pada sebuah percintaan antara Lucas dan Elliot. Yang Lucas diperankan oleh Axel Ewen dan Elliot diperankan oleh Maxen Denat-Vevel. Kalau gue gak salah penyebutannya, oke. Untuk season ketiganya sendiri ini tayang perdana pada tanggal 25 Januari sampai 29 Maret 2019. Pokoknya gue itu nggak mau kasih spoiler ke kalian, kalian harus tonton banget serial ini. Walaupun gue taruh serial ini di list kelima, bukan maksud gue serial ini adalah serial yang buruk buat gue. Ini bener-bener serial yang bagus, jadi harus kalian tonton. Jangan khawatir untuk kalian yang ingin mengharapkan sebuah serial dengan adegan yang vulgar, ada adegan gitu, jangan khawatir. Di serial Scam ini ada, tenang aja, ada kok. Lo mau nonton serial ini itu kayaknya udah bisa di Netflix, udah ada, terus udah ada di Dailymotion kayaknya, pokoknya di streaming online lainnya gitu.
kalian bisa tonton. Tapi gue saranin di Netflix aja sih, kayak lebih jernih, lebih bagus gitu gambarnya. Oke, cus tonton. Oke, next. Oke, yang keempat ini ada Elite Season 4. Elite adalah serial televisi bergenre drama, romance, dan ada sedikit genre thrillernya gitu teman-teman. Serial ini berasal dari Spanyol yang dibuat untuk Netflix. Ya, bener banget. Serial yang digarap oleh Carlos Montero dan Daria Madrona ini distributornya pure dari Netflix. Jadi udah hak ciptanya itu milik Netflix gitu lah. Serial Elite ini sampai sekarang memiliki 5 season dengan jumlah episode sebanyak 40 episode. Dan mungkin aja akan bertambah lagi season-seasonnya. Mengingat serial ini itu begitu sukses di Netflix gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa Netflix bakalan bikin lagi untuk season selanjutnya. Sama kayak serial Scam sebelumnya, gue itu gak terlalu ngikutin season-season lainnya. Gue hanya terfokus pada season yang keempatnya aja gitu teman-teman. Nah, secara garis besar tema yang diusung sama serial ini tuh sama halnya kayak serial Scam gitu teman-teman. Tapi yang membedakan serial ini dari serial Scam atau lainnya itu, walaupun mengusung tema kehidupan remaja, tapi serial ini itu mengemasnya dengan cara yang elit dan mewah. Judulnya juga elit, jadi ya menceritakan kehidupan remaja yang didominasi sama orang-orang elit gitu, kayak remaja-remaja elit gitu. Selain itu, serial ini di setiap seasonnya itu mengandung sebuah misteri kayak pembunuhan or something like that yang harus dipecahkan dan menjadi konflik utama dalam serial ini. Season pertama dari serial Elite ini dirilis pada tanggal 5 Oktober 2018 di Netflix. Sementara untuk season keempatnya sendiri itu dirilis pada tanggal 18 Juni 2021. Lagi-lagi gue nggak mau spoiler, kalian harus tonton serial ini, khususnya season keempatnya kalian harus tonton. Karena kalau kalian mau nonton, pastikan umur kalian itu harus 18 sampai 21 ke atas. Karena adegannya tuh vulgar banget sih teman-teman. Sumpah gue pas nonton serial ini tuh kayak selain menampilkan adegan yang cukup berani antara perempuan dan laki-laki, di sini juga menampilkan adegan yang cukup berani juga. Bukan yang cukup, tapi bener-bener buat gue gumoh gitu. Apalagi yang pas adegan si Patrick, si Ander, Omar, dia threesome anjir. Karena gue gak mau spoiler, kalian tonton aja lah. Ya kalau misalnya kalian masih bingung tatnya di mana, ya tontonnya di Netflix karena ini udah hak cipta di Netflix, harus tonton. Oke, next. Oke, yang ketiga ini ada serial yang berjudul Young Royals. Young Royals adalah sebuah serial streaming yang berasal dari negara Swedia. Serial yang disutradarai oleh Rosa Sekerssos dan Erika Chalmeriel ini. Rosa Sekerssos dan Erika Chalmeriel. Oke. Gue mau disclaimer aja deh. Kalau gue itu, mulut gue susah banget untuk ngeluarin nama-nama yang susah kayak gini. Lu maklumin aja lah ya. Kalau misalnya gue salah, tolong koreksi. Oke. Menceritakan sebuah romansa antara pangeran dari Swedia yang bernama Wilhelm yang diperankan oleh Edvin Riding dengan siswa biasa yang bernama Simon Eriksson yang diperankan oleh Omar Rudberg. Jadi serial ini tuh latarnya lebih elit dari serial elit yang kita bahas sebelumnya. Karena serial Young Royals ini itu kayak bawa-bawa tentang kerajaan gitu loh. Jadi kayak ada kesan-kesan bangsawannya, terus kayak lebih mewah juga karena ya bawa-bawa tentang kerajaan gitu. Serial yang dirilis perdana pada tanggal 1 Juli 2021 di Netflix ini menyajikan cerita yang simple dan gak berat teman-teman. Ya kayak tentang seorang pangeran yang ternyata gay, terus dia itu fall in love sama teman sekelasnya. Konfliknya tuh kayak seorang pangeran yang harus menjaga nama baik kerajaannya gitu kan. Ya even kehidupan kerajaan dan kemewahannya itu gak relate sama kita, tapi konflik yang diusung tuh bener-bener kayak relate. Ini kita membicarakan tentang konflik ya, bukan tentang latarnya. Kalau latarnya itu kan gak relate sama sekali ya, karena dia kerajaan dan elit mewah gitu ya kan. Ini konfliknya gitu loh teman-teman, tentang seseorang yang dipaksa sama keluarganya itu untuk menjadi yang bukan dirinya sendiri. Itu kayak benar-benar relate gitu ya kan. Serial yang berjumlah 6 episode ini mampu memberikan adegan-adegan yang romantis dan bikin melting gitu. Untuk adegan 18 plusnya itu ada, tapi minim, nggak kayak Elite sama Scam. Walaupun adegan 18 plusnya itu sedikit, tapi nggak nurunin kualitas series ini. Makanya gue taruh di list ketiga. Intinya kalian tonton aja deh. Karena lagi-lagi gue nggak mau spoiler. Nontonnya di mana bang? Ya nontonnya di Netflix, kuy. Kalau misalnya kalian dibajakan, ya oke aja lah. Tapi janganlah Netflix lah. Oke, next. Oke, yang kedua ini ada serial yang berjudul Love Victor.
Love Victor adalah sebuah serial yang diadaptasi dan berlatar di dunia yang sama dengan film Love, Simon. Love, Simon sendiri adalah sebuah film drama komedi dan genre boys love pastinya, yang dirilis pada 16 Maret 2018. Film Love, Simon itu diadaptasi oleh novel terkenal yang berjudul Simon versus the Homo Sapiens Agenda yang ditulis oleh Becky Albertelli. Saking boomingnya film Love, Simon ini teman-teman, Isaac Aptaker dan Elizabeth Berger selaku pembuat sampai menciptakan sebuah serial yang berjudul Love Victor. Dan serial ini dirilis pada tahun 2020. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, serial Love Victor itu masih berkaitan dengan film Love, Simon, tapi dengan pemain dan karakter yang berbeda gitu teman-teman. Serial Love Victor sendiri menceritakan sebuah kehidupan seorang remaja bernama Victor yang diperankan oleh Michael Cimino yang masih meraba-raba tentang jati dirinya. Jadi dia kayak masih confused, apakah gue ini gay, apakah gue ini bisexual, atau gue straight itu. Sampai dia bertemu dengan siswa bernama Benji yang diperankan oleh George Seal. Nah, lambat laun Victor pun menyukai Benji dan disitulah dia tahu bahwa dirinya adalah seorang gay. Serial ini itu adalah serial yang paling relate dari serial yang sebelumnya kita bahas. Gak cuma tentang si Victor mencari jati dirinya, serial ini itu menyajikan sebuah drama keluarga, percintaan, persahabatan, pergaulan dengan cara yang gak lebay gitu, dikemasnya gak lebay, kayak bener-bener natural gitu. Konflik yang diusung itu kayak cukup simple dan kayak kehidupan sehari-hari gitu, kayak tentang konflik coming out terhadap keluarga, terus kesan dan sikap keluarganya setelah dia coming out, terus konflik hubungan di dunia LGBT khususnya gay itu bener-bener kayak nyata, kayak wow, kayaknya gue pernah ngalamin ini, wow, kayaknya gue pernah sih dalam posisi ini gitu. Selain itu, yang gue suka sama serial ini itu adalah visualnya. Selain visualnya itu, gue juga tertarik sama dialog-dialognya dan komedinya yang menurut gue seger-seger dan kayak bener-bener masuk di otak gue, kayak nggak boring lah gitu. Serial yang season pertamanya dirilis pada 17 Juni 2020 ini memiliki 3 season teman-teman, yang jumlah episodenya semuanya itu 28 episode. Dan gua itu udah nonton semua seasonnya. Season ketiga dan season terakhirnya dirilis pada 15 Juni 2022. Masih baru banget dan masih hangat banget, jadi kalian harus nonton dari season 1 sampai season ketiga. Kalian bisa tonton serial ini itu di Disney Plus Hotstar. Ya, kalau di Netflix kayaknya nggak ada deh, tapi gue kurang tahu kalau di Netflix. Selain di Disney Plus itu, kalian bisa tonton di layanan streaming yang namanya Hulu. Ya, kalau nggak salah itu Hulu adalah distributor utamanya dari serial ini. Jadi kalian bisa tonton di Hulu atau enggak di Disney Plus gitu. Oke, next. Oke, yang pertama ini ada serial yang menjadi kesukaan gua, kayak bener-bener best dari semua serial yang ada di dunia ini. Dan gue bener jatuh cinta banget sama serial ini. Siapa lagi kalau bukan Heartstopper. Heartstopper ini adalah serial streaming yang bergenre romance dan komedi yang berasal dari Inggris teman-teman. Serial ini itu diadaptasi oleh webcomic dan novel grafis dengan nama yang sama yang ditulis oleh Alice Oseman. Selain membuat novel dan webcomicnya, Alice Oseman ini juga menulis cerita di serial Heartstopper ini. Keren banget sih Alice. Gue pengen kayak jadi dia sih. Serial yang disutradarai oleh Aura Slin ini menceritakan seorang remaja yang bernama Charlie Spring, diperankan oleh Joe Locke, yang jatuh cinta dengan teman sekelasnya Nick Nelson yang diperankan oleh Kit Connor. Kenapa serial ini menjadi serial favorit gue yang ada di dunia ini? Karena plot yang disajikan itu benar-benar simple tapi berkesan gitu, ngerti nggak? Ya kayak tentang percintaan dan persahabatan anak-anak remaja yang bener-bener relate banget sama kehidupan kita. Kayaknya ini lebih relate dari serial Love Victor yang tadi sih. Nah, serial ini itu nggak menampilkan sebuah konflik tentang keluarga, jadi ini kayak bener-bener pure tentang persahabatan dan percintaan. Tapi ada juga sih beberapa adegan yang menampilkan tentang kehangatan keluarga, tapi itu bukan jadi masalah utamanya, bukan konflik. Itu kayak jadi bumbu pemanis dari serial ini gitu. Selain itu, yang paling gue suka dari serial ini adalah gak cuma menampilkan percintaan tentang remaja gay, serial ini juga menampilkan percintaan dan elemen-elemen yang berhubungan tentang bisexual, transgender, lesbian ada dalam satu serial ini. Dan itu bikin gue jatuh cinta banget sama serial ini teman-teman.
Gue tahu gue lebay, tapi bodo amat. Gue bener-bener fall in love banget sama serial ini. Terus drama dan komedinya itu bikin naik turun emosi gitu. Jadi pas gue tonton serial itu tuh kayak ntar gue senyum sendiri, terus ntar gue kayak ketawa, bahkan gue nangis, greget. Bahkan gue kayak anjir lah, lu kayak gini anjir, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya gue kayak orang gila nonton serial ini, sumpah. Serial yang dirilis pada 22 April 2022 di Netflix ini menuai pujian dari para kritikus, terutama untuk nada dan tempo ceritanya. Serta representasi LGBT di serial ini juga menuai pujian yang positif. Karena hal itu, serial ini benar-benar jadi booming dan sampai menempatkan serial ini di antara 10 serial berbahasa Inggris teratas di Netflix. So, jadi kalian harus wajib nonton serial ini. Karena gue nggak mau halu sendirian, karena gue nggak mau jadi orang gila sendirian. Kalian harus nonton, jadi kita jadi gila bareng-bareng gitu. Gue jamin kalian tuh nggak bakalan kecewa, malah kalian tuh ketagihan banget. Nonton serial ini tuh tentunya di Netflix ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cari bajakan, oke fine, cari aja gitu. Tapi kalian harus terima konsekuensinya ya kan. So, itu adalah 5 serial atau series atau drama TV yang menurut gue terkeren versi negara barat. Next time gue bakal bikin serial favorit gue dari negara-negara lainnya. Kayak BL dari Thailand, BL dari Jepang, BL dari Korea, atau BL dari Filipina, atau yang lain gitulah. Terus komen juga kalau misalnya kalian itu udah pernah nonton serial yang tadi gue sebutin itu, gimana pendapat kalian. Gue gak mau jadi orang gila sendirian sih, jadi kalian komen aja pendapat kalian kayak gimana. Oke? Jangan lupa untuk kalian yang suka sama video ini, tolong like, tolong komen, dan tolong subscribe please, karena subscribe itu gratis dan itu bisa bikin gue semangat. Jadi please subscribe. Oke, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gue itu ngupload video-video terbaru. Oke, nama gue Adi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Serial ini itu nggak menampilkan sebuah konflik tentang serial ini itu nggak menampilkan sebuah konflik tentang keluarga